Selamat pagi, kita ketemu kembali pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah di pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai dasar-dasar kesuburan tanah. Jadi pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan mengenai materi dasar-dasar kesuburan tanah adalah yang pertama, apa yang dimaksud atau apa itu definisi kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, kenapa kesuburan tanah itu penting, terutama kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kita bicara pengertian kesuburan tanah dalam arti luas, ya, kesuburan tanah itu ditentukan oleh pertama, kondisi tata air tanah yang optimum atau optimal, kemudian kedua, kondisi tata udara tanah yang optimal. Ya, ini kaitannya dengan sifat fisika tanah, ya, ruang pori. Kemudian yang ketiga, ketersediaan unsur hara yang cukup dan berimbang. Ini kaitannya dengan sifat kimia tanah. Ketersediaan unsur hara berkaitan dengan koloid tanah, bahan organik, kapasitas perkation, pH, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kondisi mikrobia tanah yang baik. Ini kaitannya dengan sifat atau aspek biologi tanah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita bercerita tentang tanah, mungkin teman-teman sudah tahu semua karena sudah kita pelajari di awal perkuliahan. Ya, jadi tanah itu terbentuk dari bahan induk atau dari batuan induk yang melapuk, ya, mengalami pencucian, kemudian dengan seiring berjalannya waktu membentuk tanah dan lapisan-lapisan tanah. Ya, bentukan tanah ini dari pelapukan bahan induk dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah bahan induk itu sendiri, kemudian vegetasi atau organismenya, kemudian topografi, ya, kemiringan lahan. Jadi kemiringan lahan ini akan mempengaruhi proses pembentukan tanah. Kemudian iklim, dan yang terakhir adalah waktu. Ya, jadi itu faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Kemudian berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi kalau tanah itu bisa dikatakan tanah apabila ukurannya kurang dari 1 mm. Dan berdasarkan ukuran juga tekstur tanah atau partikel tanah dibedakan menjadi 3, yaitu pasir, debu, dan liat. Ya. Kemudian komponen tanah itu terdiri dari 45% partikel atau padatan, kemudian 5%-nya bahan organik. Ya, bahan organik ini terdiri dari organisme, kemudian ada humus, kemudian ada akaran tanaman. Kemudian 50%-nya lagi terdiri dari pori tanah. Pori tanah itu bisa terisi air dan bisa juga terisi udara. Ya, kapan lebih banyak diisi oleh air? Apabila musim hujan, gitu ya. Kemudian kapan atau tanah dalam kondisi basah, kapan ruang pori diisi oleh udara? Ketika musim kemarau atau ketika kondisi tanah itu kering. Ya, jadi berdasarkan ukuran partikel, ya, lihat itu ukuran partikelnya ruang porinya kecil dibandingkan tanah berpasir, di mana tanah berpasir mempunyai ruang pori makro atau ruang pori yang lebih besar. Kemudian di dalam ruang pori itu bisa terisi oleh air tanah, kemudian bisa terisi oleh udara. Jadi ruang pori ini di partikel, jadi ruang pori bisa terisi oleh air tanah, bisa terisi oleh
Kalau kita bicara tentang kesuburan tanah, ada 3 aspek yang tidak bisa lepas dan saling berkaitan, yaitu fisika, aspek kimia, dan aspek biologi, di mana masing-masing sifat fisika, kimia, dan biologi tersebut sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi, kalau kita cerita aspek fisik, ya, kaitannya dengan ukuran partikel, kemudian teks yang membentuk tekstur tanah, struktur tanah, pori, dan sebagainya. Nah, jadi dari ukuran partikel yang paling kecil, koloid, ya, yang terdiri dari permukaan berputar negatif, kemudian apabila koloid itu atau partikel tanah itu berkumpul menjadi satu, membentuk granular seperti ini, granular yang lebih besar menjadi struktur. Ya. Jadi ini skala mikroskopusnya untuk koloid tanah atau partikel tanah, kemudian ini granular, kemudian ini membentuk struktur mineral. Ya, jadi ini ukuran yang lebih kecil lagi, 10 mikron meter. Kemudian di dalam tanah, air tanah, ya, kondisi tanah bisa basah atau kering. Nah, kondisi air tanah pada kondisi tanah basah itu ya, disebut jenuh bila semua ruang pori terisi oleh air. Air akan bergerak ke lapisan tanah bawah karena gaya gravitasi. Kemudian, kondisi kedua adalah kondisi kapasitas lapang di mana komposisi udara dan air di dalam ruang pori berimbang. Kemudian, yang ketiga adalah air kapiler, ya, di mana kondisi inilah air tanah bisa diserap oleh tanaman, dan kondisi pada saat tanah kondisinya kering atau tidak permanen, di mana air tanah tapi sangat kuat diikat oleh partikel tanah sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi ini kondisi air di dalam tanah. Jadi air yang bisa diserap tanaman adalah air kondisi antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Sebagai informasi dan perlu diketahui. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah berkaitan dengan pertumbuhan tanaman erat hubungannya dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Jadi kondisi unsur hara di dalam tanah itu adalah pertama unsur hara yang tersedia di dalam larutan tanah ini, ya. Jadi ini yang bisa diserap oleh tanaman melalui media air. Jadi unsur hara ini terlarut dalam larutan tanah, kemudian bisa diserap oleh tanaman melalui perakaran. Kemudian unsur hara yang bisa dipertukarkan yang terdapat di permukaan koloid tanah ini, ya. Jadi ini unsur hara yang berikatan, kation hara berikatan di permukaan koloid tanah yang bermuatan negatif, ya, partikel liat. Kemudian ini bisa dipertukarkan oleh kation yang ada di dalam larutan tanah sehingga bisa diserap oleh tanaman. Ya, ini namanya unsur yang dapat dipertukarkan. Kemudian yang ketiga adalah unsur yang terfiksasi atau diikat di antara lempeng mineral liat. Dan ini yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi ya, dari ketiga bentuk unsur hara di dalam tanah, sehingga kita bisa melihat unsur hara total adalah unsur hara yang tersedia dalam larutan tanah, kemudian unsur hara yang tertukar diikat pada tepi koloid atau humus, ini ya, mineral liat, kemudian ini humus, bahan organik, kemudian terfiksasi di lapisan dalam mineral tanah ini tadi, kemudian yang keempat terimobilisasi atau digunakan organisme lain di dalam tanah, ya, mikrobia tanah sebagai energinya. Nah, itu bentuk unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan biota tanah, biologi tanah, ada berjuta mikroorganisme, ya, di dalam tanah pertanian yang subur, dan umumnya didominasi oleh bakteri.
Jadi kira-kira seperti ini ilustrasi, ya, ilustrasi biota tanah. Ini di permukaan banyak sersa, kemudian ini soil, kemudian ini subsoil. Jadi organisme tanah atau biota tanah umumnya lebih banyak pada kondisi organik. Ya, ada akar tanaman, ada bintik akar, bakteri N atau pengikat N, kemudian ada rayap, ada nematoda, ada akar tanaman, ada protozoa di situ. Kemudian ada roden, ada tikus, ada cacing, sebagainya. Yang semuanya ini berperan pada proses pertumbuhan tanaman. Kalau kita membahas mengenai kesuburan tanah, artinya ada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Jadi kita perlu tahu apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah cahaya matahari, yang kedua suhu atau temperatur lingkungan, kemudian yang ketiga ketersediaan air, kemudian yang keempat ketersediaan oksigen, kemudian yang kelima ketersediaan hara tanaman, dan yang keenam tempat tumpuan biomasa. Ilustrasinya seperti ini. Jadi tanaman kemudian memerlukan cahaya dan temperatur, baik temperatur di permukaan tanah ataupun temperatur di daerah perakaran. Kemudian ketersediaan air yang sangat diperlukan oleh tanaman, kemudian ketersediaan oksigen, ya baik di dalam tanah ataupun di permukaan tanah. Kemudian ketersediaan unsur hara tanaman yang diperlukan oleh tanaman, kemudian tempat tumpuan biomasa tanaman ini ya di tanah. Jadi itu 6 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kita kaitkan dengan unsur hara, ini unsur hara yang ada dalam tanah, ya seperti ilustrasi sebelumnya, yang diikat oleh koloid tanah dan koloid organik, kemudian bisa dipertukarkan, kemudian bisa diserap oleh perakaran tanaman. Kesuburan tanah mempunyai masalah berkaitan dengan terjadinya pemadatan dan lama-kelamaan tanah menjadi tidak produktif. Ya. Pada tanah seperti ini, perakaran tanaman dangkal, kemudian perakaran tanaman pun pendek karena tidak bisa menembus terjadi pemadatan ya, tidak bisa menembus lapisan tanah yang lebih dalam. Kemudian terjadi air di permukaan karena terjadi pemadatan tadi, air tidak bisa masuk ke lapisan tanah lebih dalam melalui proses infiltrasi. Kemudian karena terjadi pemadatan, kondisi udara tanah dan pergerakan air di dalam tanah menjadi buruk ya. Udaranya menjadi buruk, demikian juga pergerakan air di dalam tanah karena adanya pemadatan. Kemudian setelah tanah mengalami treatment atau pengolahan, produksi akan meningkat. Kemudian infiltrasi air ke lapisan lebih dalam menjadi lebih baik, diperbaiki. Kemudian kemampuan tanah, struktur tanah dalam memegang air dan unsur hara juga lebih bagus. Kemudian udara dan air bebas ya, dan terdistribusi atau tersebar secara merata di dalam profil tanah. Kesuburan tanah itu merupakan kemampuan tanah untuk dapat menyediakan unsur hara dalam jumlah berimbang untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian kesuburan tanah mengalami kemerosotan atau degradasi. Hal ini disebabkan karena pertama unsur hara bersama hasil panen. Jadi unsur hara yang diserap tanaman melalui dari dalam tanah melalui perakaran, ketika tanaman tersebut dipanen, unsur hara ikut terangkut dan tidak dikembalikan. Kemudian unsur hara hilang karena terjadinya erosi pada permukaan tanah. Kemudian adanya bencana alam, baik banjir atau tanah longsor. Kemudian terjadinya pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Kemudian sistem peladangan berpindah ya atau shifting cultivation. Kemudian iklim kering yang
berkepanjangan. Jadi ini beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kemerosotan atau degradasi kesuburan tanah. Untuk menanggulangi permasalahan kesuburan tanah, perlu dilakukan pengelolaan secara tepat dan benar, termasuk di dalamnya tindakan pemupukan berimbang dan spesifik lokasi. Jadi, untuk menanggulangi permasalahan kesuburan tanah yang semakin merosot, perlu pengelolaan yang baik, yang tepat dan benar, termasuk juga adanya kegiatan pemupukan yang berimbang untuk memperbaiki kesuburan tanah. Jadi kalau kesuburan tadi kita kaitkan dengan pertumbuhan, jadi kalau kita ilustrasikan pertumbuhan tanaman jagung seperti ini, ya ini fase vegetatif, kemudian ini fase generatif. Kondisi kritikal atau krusial di mana tanaman itu benar-benar memerlukan unsur hara, ya. Kemudian air, ini serapan air ya, kaitannya dengan serapan air, itu adalah kondisi pada pertumbuhan vegetatif maksimum atau saat transisi dari kondisi vegetatif ke perkembangan atau pertumbuhan generatif. Jadi ini kondisi kritikal atau krusial di mana tanaman memerlukan air. Pertumbuhan adalah perkembangan yang progresif organisme berupa pertambahan jumlah dan atau pertambahan ukuran tanaman. Adalah jumlah daun, jumlah bunga, jumlah ranting, tinggi tanaman, diameter batang, berat kering, panjang daun, dan sebagainya. Jadi, kalau kita buat persamaan, pertumbuhan tanaman merupakan fungsi dari faktor-faktor tumbuh. Ya, jadi faktor tumbuh tadi ada bermacam-macam. Dan seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan tanaman akan meningkat. Ya, pada kondisi vegetatif umum memasuki fase generatif, pertumbuhannya akan cenderung stabil atau stagnan. Pertumbuhan tanaman itu erat kaitannya dengan hubungan tanah dan tanaman. Yang pertama dengan ketersediaan udara, kemudian yang kedua berkaitan dengan ketersediaan air, kemudian yang ketiga berkaitan dengan ketersediaan hara, di mana ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama kaitannya dengan ketersediaan udara. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa udara itu terdapat pada ruang pori, di mana pada kondisi tanah kering akan terisi oleh udara di dalam ruang pori. Umumnya komponen udara terdiri dari nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21%, dan karbon dioksida 0,35%. Ya. Jadi ini kondisi udara tanah pada kondisi jenuh, ruang pori terisi air tanah. Jadi udara tanah tidak ada pada kondisi jenuh ya. Kemudian pada kondisi lapang, udara dan air dan udara tanah kondisinya berimbang. Kemudian kondisi tanah lebih kering lagi, ruang pori lebih banyak diisi oleh udara. Kemudian dengan ketersediaan air, fungsi air bagi tanaman seperti yang sudah kita tahu, penyusun tubuh tanaman 70-90% tanaman dari air. Kemudian air sebagai pelarut dan medium reaksi biokimia, kemudian medium transfer senyawa, kemudian memberikan struktur bagi sel penting untuk pembelahan sel dan pembesaran sel ya, untuk perkembangan tanaman. Kemudian air sebagai bahan fotosintesis seperti kita ketahui, karbon dioksida dan air itu adalah komponen atau bahan baku utama fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat dan biomasa tanaman. Kemudian fungsi air juga menjaga suhu tanaman supaya tetap konstan. Jadi pola penyerapan air oleh tanaman yang tumbuh pada profil tanah yang tidak mempunyai lapisan penghambat dan supaya air di seluruh zona perakaran tanaman seperti ini ilustrasinya ya. Ini pola penyerapannya di permukaan tanah, sebagian besar permukaan tanah itu
banyak diserap kurang lebih 40%, kemudian semakin ke dalam yang diserap semakin sedikit sebanding dengan volume perakaran juga yang semakin berkurang pada lapisan tanah yang lebih dalam. Ketersediaan air di dalam tanah tergantung banyaknya curah hujan dan air irigasi ya, tentu saja. Kemudian kemampuan tanah menahan air. Nah, sekali lagi, tekstur tanah sangat erat kaitannya dengan ketersediaan air di dalam tanah. Kalau tanah didominasi oleh tekstur pasir, kemampuan tanah menahan air semakin rendah. Tetapi kalau tanah didominasi oleh liat, kemampuan menahan air tinggi. Kemudian ketersediaan air juga dipengaruhi oleh besarnya evapotranspirasi ya, yang menguap melalui evaporasi dari permukaan tanah dan perairan dan transpirasi tanaman. Kemudian dipengaruhi juga oleh tingginya muka air tanah. Ya, jadi semakin tinggi muka air tanah, semakin banyak air yang bisa tersedia bagi tanaman. Fenomena terjadinya penyerapan air oleh tanaman, pertama secara kapiler ke arah rhizosfer. Jadi bergerak secara horizontal ataupun vertikal kapiler mendekati daerah rhizosfer atau daerah perakaran tanaman. Dan yang kedua, perkembangan perakaran ke sumber air tersedia. Jadi akar pun berkembang ke sumber-sumber air di dalam tanah ya, untuk mencari sumber-sumber air sebagai kebutuhan tanaman. Kekuatan ikatan antara molekul air dengan partikel tanah dinyatakan dengan tegangan air tanah. Ini merupakan fungsi dari gaya-gaya adhesi dan kohesi di antara molekul-molekul air dan partikel tanah. Jadi tegangan air tanah itu sangat dipengaruhi oleh gaya kohesi atau gaya ikatan antara air dan air di dalam tanah. Kemudian dan gaya kohesi, gaya adhesi adalah ikatan antara partikel tanah atau permukaan tanah dengan air. Dan gaya kohesi yaitu gaya antara partikel air. Ini yang mempengaruhi tegangan air tanah. Kemudian bentuk air atau lengas di dalam tanah adalah satu air gravitasi, dua air kapiler, dan tiga air hidrokopis. Nah, jadi ini ya, air gravitasi pada saat kondisi tanah itu jenuh ya, jadi air turun ke lapisan lebih bawah karena gaya gravitasi. Kemudian kapasitas lapang ya, air kapiler terjadi pada kondisi kapasitas lapang di mana air bisa bergerak secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian air higroskopis itu adalah air yang sangat kuat berikatan dengan partikel tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Jadi ini bentuk air di dalam tanah. Kemudian konstanta lengas tanah sama dengan koefisien air tanah. Koefisien yang menunjukkan potensi ketersediaan air tanah untuk mensuplai kebutuhan tanaman. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kondisinya adalah kapasitas jenuh, kapasitas lapang, koefisien layu, kemudian koefisien higroskopis. Koefisien yang menunjukkan potensi ketersediaan air tanah untuk mensuplai kebutuhan tanamannya, jadi dibedakan kapasitas lengas tanah atau koefisien air tanah dibedakan menjadi kapasitas jenuh, kemudian kapasitas lapang. Kemudian koefisien layu atau titik permanen, di mana kondisi air tanah yang ketersediaannya sudah lebih kecil dari kebutuhan tanaman untuk aktivitas dan mempertahankan suburnya. Jadi kondisi air tanah sangat sedikit, itu disebut koefisien layu. Kemudian tanaman menjadi layu karena kebutuhan airnya tidak mencukupi. Kemudian air adhesi dan kohesi yang terikat kuat oleh materi tanah. Jadi air itu sangat kuat diikat oleh materi atau partikel tanah. Tegangan di permukaan lapisan 15 atm atau pF 4,2. Kemudian koefisien higroskopis, kondisi di mana air tanah terikat sangat kuat oleh partikel tanah ya atau materi tanah. Air adhesi, yaitu air yang terhadap permukaan padatan tanah. Jadi airnya adalah air adhesi, yaitu air yang antara air dan partikel tanah. Kemudian tegangan di permukaan lapisan air itu 31 atm atau pF 4,3.
Sedangkan air yang tersedia adalah air yang langsung dapat diserap oleh tanaman, kemudian air yang ditahan tanah pada kondisi kapasitas lapang sampai koefisien air. Kadar air tanah pada setiap koefisien sangat bervariasi tergantung, nah ini ya, yang mempengaruhi kadar air tanah tergantung tekstur, struktur, bahan organik tanah, kandungan senyawa kimia, dan kedalaman lapisan tanah. Ya, jadi ini yang mempengaruhi kadar air di dalam tanah. Nah, jadi ini untuk masing-masing tekstur tanah gitu ya. Jadi untuk pasir saya ambil contoh ya, ketersediaan airnya. Jadi ini antara titik layu permanen dan kapasitas lapang. Ketersediaan airnya sangat sedikit dibandingkan tanah yang komposisi pasir, debu, dan liatnya seimbang. Jadi ini ya. Jadi semakin tinggi liatnya, semakin tinggi air yang tersedia bagi tanaman. Jadi larutan tanah didefinisikan sebagai air dalam tanah yang mengandung ion-ion air larut yang tersedia bagi tanaman. Artinya pori besar atau pori makro dan kecil atau pori mikro menyebabkan larutan tanah tidak kontinu dan tidak mudah bergerak dalam tanah. Jumlah, susunan kimia, dan sifat larutan tanah berubah-ubah. Kemudian bila terjadi penguapan, akan terjadi kepekatan garam dari larutan tanah. Ya. Jadi bila terjadi penguapan, garam itu kepekatannya akan menjadi meningkat. Kemudian kadar garam daerah kering lebih tinggi daripada daerah basah. Ya, kadar 0,5% itu setara dengan 10 ton garam di lapisan olah permukaan tanah ya. Itu sudah berbahaya tanam. Kemudian selanjutnya adalah selain ketersediaan udara dan air, kita akan membahas juga ketersediaan unsur hara. Seperti yang kita ketahui, unsur hara di dalam tanah dan di atmosfer yang diperlukan oleh tanaman ya esensial itu ada 16, di mana 9 itu adalah unsur hara makro dan 7 adalah unsur hara mikro. Nah, jadi ini ya unsur hara makro dan unsur hara mikro, di mana seluruh unsur hara ini keberadaannya harus setimbang di dalam tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kenapa begitu? Apabila ada satu saja unsur hara yang kondisinya kurang di dalam tanah, ini akan menjadi faktor pembatas sehingga pertumbuhan tanaman tidak bisa optimum. Jadi kalau misalnya kondisinya setimbang ya, semua unsur hara terpenuhi, pertumbuhan dan produksi tanaman akan baik. Tetapi apabila ada satu unsur hara misalnya nitrogen yang kurang, nah nitrogen ini akan menjadi faktor pembatas sehingga pertumbuhan tanaman hanya sebatas pada keberadaan nitrogen saja meskipun unsur yang lainnya cukup. Jadi tanaman menggunakan unsur dalam bentuk macam yaitu ion positif dan garam yang larut dalam larutan tanah atau ion negatif. Jadi ini unsur yang diperlukan tanaman ya, 16 unsur hara esensial dan ini bentuk sifatnya di dalam tanah. Jadi ini kondisi unsur hara dalam tanah, baik itu dalam larutan tanah yang tersedia, kemudian yang terikat ya di permukaan partikel liar dan bahan organik yang bisa dipertukarkan, dan unsur hara yang ada pada di antara lapisan koloid tanah atau koloid liar seperti ini ya. Jadi unsur hara yang ada di antara lapisan mineral liar tanah ini tidak tersedia di tanaman. Kemudian yang di permukaan ini ya, ini dapat dipertukarkan. Kemudian yang ini adalah unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Koloid tanah merupakan suatu bahan aktif dari tanah yang tersusun dari mineral dan humus. Jadi koloid tanah itu terdiri dari mineral dan humus yang umumnya permukaannya negatif. Koloid liat berasal dari hasil pelapukan mineral primer atau batuan induk. Kemudian koloid humus berasal dari hasil pelapukan bahan organik. Peranan koloid tersebut sebagai tempat terjadinya jerapan ini ya, jerapan, kemudian dan pertukaran ion sehingga hara tersedia bagi tanaman. Itu ya. Jadi itu tanah.
Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini kaitan dengan dasar-dasar kesuburan tanah. Jadi untuk lebih detailnya, kemudian lebih lengkapnya kaitannya dengan kesuburan tanah itu ada pada mata kuliah kesuburan tanah. Silahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas bisa disampaikan melalui fitur di Google Classroom. Saya akan menanggapi dan memberikan jawaban langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Lagi terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.